Salam. Selamat hari Pak. Salam Fransiskus Pace. Baik, selamat pagi, salam Fransiskus Pace. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Semua sehat? Sehat. Ya, baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan berdoa. Ya, kita berdiri, satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Maju ke depan. Marilah Bapak Ibu Guru serta teman-teman sekalian, kita bersatu dalam doa. Dan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, baik, terima kasih. Silakan dulu. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Pace. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Jadi pagi hari ini ya, berjumpa lagi kita dalam mata pelajaran IPA. Jadi pada pertemuan sebelumnya ya, kita sudah membahas mengenai materi tentang apa? Materi tentang pernapasan. Kemudian materi tentang apa lagi? Respirasi sama dengan pernapasan. Kemudian pencernaan. Nah, minggu kemarin kita juga membahas mengenai sistem ekskresi. Nah, hari ini kita akan lanjutkan materi kita tentang sistem ekskresi pada manusia. Dan sebelumnya, saya mau tanya dulu nih, apakah semua hadir? Hadir semua? Tuhan ya, kalau semua hadir berarti semua sehat. Ya. Oke, baik. Hari ini materi kita tentang sistem ekskresi pada manusia. Sebelumnya kan kita sudah membahas tentang sistem ekskresi pada manusia. Nah, kira-kira ada ya yang bisa memberikan sedikit gambaran apa-apa saja organ-organ ekskresi pada manusia. Nah, Airel. Yang pertama kulit. Nah, kemudian yang lain, ada yang lain? Nah, belakang. Ada hati. Apa? Hati. Iya. Hati mengeluarkan warna pada dan peluh. Ada yang lain? Ada yang mengatakan ginjal. Ginjal. Apa yang dihasilkan oleh ginjal? Nah, kemudian ada satu lagi. Kira-kira apa? Paru-paru. Paru-paru itu mengeluarkan karbon dioksida dan air. Oke, baik, tepuk tangan. Ya. Nah, hari ini kita akan lanjut ke materi sistem ekskresi pada manusia, yaitu ginjal. Ya. Ya, namun sebelum kita ke materi tentang ginjal, nah, kita mau bernyanyi dulu. Nah, kita bernyanyi ya. Kita bernyanyi lagu apa? Sebagai rasa cinta tanah air kita, maka kita akan bernyanyi lagu Indonesia. Ya, berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk. Ini kita lanjutkan ke materi kita, yaitu alat ekskresi pada manusia, yaitu ginjal. Oke.
Nah, apa itu ekspresi? Sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang ekspresi ya. Ya, apa itu ekspresi? Jadi proses pengeluaran sisa-sisa metabolisme tubuh ya, yang sudah tidak dibutuhkan di dalam tubuh, artinya dikeluarkan. Jika tidak dikeluarkan, bisa menyebabkan racun pada tubuh. Nah, organ-organ ekskresi pada manusia tadi semua sudah menyampaikan, mulai dari kulit, paru-paru, hati dan ginjal. Nah, hari ini kita khusus membahas tentang ginjal. Nah, coba ya, siapa yang pernah melihat orang tuanya menyaring santan dan parutan kelapa, atau pernah melihat orang lain? Saya rasa hampir semua pernah melihat ya. Nah, kali ini tujuan pembelajaran kita ada 5 ya. Yang pertama itu apa? Melalui studi literatur, peserta didik mampu menjelaskan struktur ginjal, kaitannya dengan proses pembentukan urin dengan benar. Yang kedua, Melalui studi literatur, peserta didik mampu menganalisis organ-organ yang berperan dalam proses pembentukan urin di dalam tubuh dengan teliti. dan yang ketiga, Melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis mekanisme pembentukan urin pada manusia dengan teliti. dan yang keempat, Melalui kerja kelompok, peserta didik mampu membuat model pembentukan urin pada manusia dengan cermat. kemudian yang terakhir, kelima ya. Melalui kegiatan presentasi, peserta didik mampu menjadikan model pembentukan urin pada manusia dengan benar. Oke. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita yang kita harus capai ya di dalam pertemuan kita kali ini. Nah, di sini ada mengenai kerja kelompok ya, membuat model pembentukan urin pada manusia. Ya, jadi sebelumnya pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan itu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan proyek kita tentang pembuatan model ya, pembuatan model ya, mekanisme pembentukan urin pada manusia. Nah, nanti di dalam proses pembuatan proyek ini atau proyek ini ada beberapa hal yang dinilai ya. Yang pertama ada namanya penilaian sikap. Nah, penilaian sikap ya. Kemudian ada namanya penilaian keterampilan. Nanti keterampilan berdiskusi, keterampilan presentasi, sudah membagikan link ya untuk asesmen ya, asesmen diagnostik ya, untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik melalui Google Form ya. Di grup kita masing-masing silakan diambil P-nya. Saya kasih waktu mengerjakan berapa menit? Itu hanya 10 nomor ya, 10 nomor. Kerjakan dalam waktu bisa 2 menit ya, 1 menit. 2 menit. Oke, silakan. Nah, kita akan masuk ke pembagian kelompok ya. Jadi sebelumnya kita sudah bentuk kelompoknya ya. Pertemuan pertama sudah bentuk kelompoknya. Nah, sekarang silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ya, oke, baik, silakan. Kita buat dalam bentuk ya. Oke, baik, semua sudah duduk sesuai kelompoknya. Kita kasih semangat lagi nih. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, ACBD. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke pengerjaan proyek kita, saya akan tampilkan dulu video singkat ya. Nah, mengenai ini challenge minum air banyak. Kita lihat sama-sama ya.
Nah, jadi minum susu berapa Guys. besar? Nah, 11 lagi. dari video tadi tentang challenge minum air banyak tadi dalam bentuk susu ya. Ya, kira-kira ada yang bertanya nggak kira-kira ini? Ada yang mau bertanya? Ya, apa yang terjadi tentang bagaimana tadi minum air yang banyak? Kira-kira air itu seperti apa di dalam tubuh kita? Ayo. Nah, silakan Khayal. Siapa? Ini proses pertanian. Ya. Nanti kan ini masuk dalam muka. Nah, nanti ini yang masuk ke mana, Pak? Masuk ke lambung atau masuk ke ginjal, Pak? Ya. Oke, baik. Nah, itu pertanyaannya. Oke, tepuk tangan untuk Khayal. Pertanyaannya, air yang diminum tadi itu kira-kira kemana? Ya, kira-kira kemana? Nah, di dalam tubuh kita tadi sudah dikatakan bahwa ada alat yang berfungsi untuk menyaring cairan, yaitu ginjal. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari Khayal tadi, kemana air itu? Ya, nah nanti air tersebut akan membentuk urin. Ya, urin itu warnanya agak kekuningan, kemudian ada baunya, ya, seperti itu ya. Apa yang membuat dia kekuningan, kemudian apa yang membuat dia berbau. Ya, nah untuk menjawab itu saya putarkan lagi satu video ya sebelum kita masuk ke tugas proyek kita. Urin adalah hasil sisa metabolisme yang melalui proses ekskresi dari ginjal yang kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh melalui saluran kemih. Ginjal adalah organ ekskresi yang berperan penting karena membuat sisa metabolisme melalui urin. Ginjal berfungsi menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh. Ginjal terletak di kanan dan di kiri tulang pinggang. Ginjal kiri letaknya lebih tinggi dari ginjal kanan. Ginjal berwarna merah dikarenakan mengandung banyak darah. Dan perlu diketahui sahabat, ginjal mempunyai 3 lapisan, yaitu lapisan terluar itu cortex renalis atau kulit ginjal, bagian tengah ada medulla renalis, dan lapisan terdalam rongga ginjal itu adalah pelvis renalis. Secara detail dalam ginjal terdapat 3 tahapan ekskresi, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi dalam proses pembentukan urin. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah filtrasi. Tahapan ini terjadi di badan Malpighi yang terdiri dari glomulus dan kapsula Bowman. Glomulus ini bertugas menyaring darah. Darah yang mengandung zat sisa metabolisme akan disaring karena dapat menjadi racun untuk tubuh. Setelah itu dialirkan dan akan melewati kapsula Bowman. Hasil penyaringan ini kemudian disebut sebagai urin primer. Nah, hari ini ya paparan materi tentang proses penyaringan darah tadi. Nah, ini sebagai gambaran untuk kegiatan pengerjaan proyek kita nantinya. Nah, sebelumnya kan kita sudah membuat tentang desain, kemudian kita sudah membuat penjadwalan tentang proyek yang kita akan buat. Seperti itu ya. Nah, hari ini kita tinggal melanjutkan untuk membuat proyek tentang apa? Model pembentukan urin pada manusia. Nah, serasa semua kelompok sudah menyiapkan itu ya untuk membuat proyek kita untuk hari ini. Nah, sekarang silakan untuk menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Kita lanjutkan proyek kita di dalam pembuatan ya model penyaringan darah pada ginjal. Oke, silakan kita mulai ya.
Nah itu ada air warna merah ini. Maksudnya apa ini? Khayal. Ya? Diibaratkan sebagai darah. Sebagai darah ya. Jadi ini gunakan untuk apa? Hah? Jadi diibaratkan sebagai darah untuk masuk di terus ini. Oh jadi ini nanti dimasukkan di sini ya. Kemudian sampai ke bawah kantong kemih ini. Nah, makanya ini setiap tahapan ini diberi penjelasan ya. Tahapan-tahapannya. Waktunya untuk pembuatan sudah selesai ya. Silakan boleh duduk bersama kelompoknya kembali sebelum kalian mempresentasikan tentang produk yang kalian buat. Diskusikan dulu di kelompok masing-masing tentang produk yang sudah dibuat sebelum dipresentasikan. Ya. Jadi diskusikan dulu tentang produk yang kalian buat ini, model yang kalian buat ini, sebelum dipresentasikan seperti apa persiapannya, kemudian kelayakan dipaparkan kepada orang lain seperti apa. Ya. Oke. Ini juga ya. Jadi sama, silakan didiskusikan di kelompoknya sebelum kita presentasikan mengenai produk ya atau model yang kalian buat. Ya, kelompok yang sama juga. Kita mulai dari sekarang. Oke, silakan. Dari kelompok 1 ya. Oke, dari kelompok 1 terlebih dahulu. Jadi pada awalnya kan karena masuk ke badan mati. Karena mati itu ada lurus sama sampingan. Jadi kalau merah lurus darah disaring menjadi darah disaring menjadi atau biasa disebut generasi. Itu nanti menjadi buka oleh tumor. Nah dari lurus dialirkan tumor ke lurus sebab sampai di neurona di bagian tengah. Nah di lurus kontortus proksimal sama leponen ini terjadi proses reabsorpsi atau penyerapan kembali. Di sini penyerapan itu di sini tuh dari hasil ini itu menghasilkan urin sekunder. Urin sekundernya akan dialirkan kembali ke lurus kontortus distal. Lurus kontortus distal ini jadi proses aplikasi atau pengenalan zat-zat yang diperlukan tubuh perilaku seperti zat asam urat, ion hidrogen, amonia, kreatin. Kalau misalnya kita makan petai sama obat kan nanti ampas-ampas itu yang ditambahkan di sini. Dari itu tujuh aplikasi itu menghasilkan urin sesungguhnya. Dari urin sesungguhnya itu dialirkan ke tubulus kontortus kolektivus. Di sini tuh sebagai tempat penampungan sementara urin sesungguhnya. Dari virus kontortus distal itu menumpuk ke kantong kemih itu melalui ureter. Di kantong kemih itu kalau mau dikeluarkan itu dari kantong kemih dikeluarkan. Oke, silakan bagaimana prosesnya? Presentasikan prosesnya seperti apa? Jadi cara yang membantu metabolisme akan masuk melalui area adrenalis dan masuk ke badan mati yang terdiri dari glomerulus dan kapsul domen. Dan di dalam glomerulus terjadi proses produksi atau proses penyaringan, di mana yang disaring adalah zat-zat atau molekul-molekul. Oke, silakan. Kami dari Komisi 3 akan mempresentasikan hasil yang kami buat, yaitu proses pembentukan urin pada manusia. Nah, yang pertama, darah masuk melalui arteri. Nah, setelah masuk, langsung menuju ke glomerulus, yang dimana
akan melakukan filtrasi, yang dimana darah akan disaring dan dijadikan urin primer. Setelah itu menuju ke kapsula Bowman, yang dimana urin primer akan ditampung sementara. Setelah itu masuk ke tubulus contortus proximal atau reabsorpsi, penyerapan kembali yang menjadikan urin sekunder. Setelah itu langsung masuk ke glomerulus, masuk ke kapsula Bowman, masuk ke tubulus contortus proximal, dan masuk ke tubulus contortus distal, dan masuk ke tubulus contortus collectivus, masuk ke ureter. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan ada 3 tahap untuk membentuk urin pada manusia. Pertama ada filtrasi, penyerapan kembali atau reabsorpsi, dan juga fermentasi. Proses pertama yaitu proses penyaringan atau filtrasi terjadi pada glomerulus dan kapsula Bowman. Di sini darah dan sisa akan disaring, lalu terjadilah urin primer. Setelah itu kita akan masuk ke tahap reabsorpsi atau penyaringan kembali pada tubulus proximal dan juga lambung membrane. Setelah itu, setelah penyerapan kembali terjadilah urin sekunder, lalu masuk ke dalam tahap augmentasi pada tubulus distal. Tubulus distal berfungsi menambahkan zat sisa ke dalam urin sekunder sehingga terbebas dari zat berbahaya. Setelah dari tubulus distal, kita memasuki ke dalam tubulus collectivus yang berfungsi menyalurkan urin ke ureter. Tubulus collectivus juga menyimpan urin secara sementara, lalu masuk ke dalam ureter yang mendorong urin ke dalam kantung kemih. Dan ini model kantung kemih yang kami buat juga dari botol plastik. Ya, kasih agak kalian kan ya. Nah, disinilah terjadi proses penyaringan pada glomerulus dan kapsul Bowman, lalu terjadi urin primer dan masuk ke dalam tubulus proximal untuk terjadinya lagi urin sekunder. Suka semua? Oke. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di dalam proses ini ada penilaian ya. Jadi ada penilaian, kemudian ada penilaian sikap, kemudian keterampilan, kemudian tadi penilaian asesmen tentang diagnostik atau kemampuan awal dari para peserta didik. Nah, kita akan memberikan penghargaan kepada kelompok yang terbaik. Kira-kira kelompok yang terbaik ini dari kelompok mana nih? Oke. Kalau dari saudara semua yang ada, berarti yang terbaik adalah dari kelompok 4. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Masih banyak ya. Oke, baik. Nah, itu untuk hari ini. Jadi ada yang bisa menarik, memberikan suatu kesimpulan tentang kegiatan kita hari ini sebelum kita masuk ke kegiatan refleksi kita. Dalam proses pembentukan urin ada 3 tahap yang dilalui, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Di dalam proses filtrasi terjadi proses penyaringan darah yang dilakukan oleh kapsula Bowman dan glomerulus yang menghasilkan urin primer, dan dalam proses reabsorpsi yaitu proses penyerapan ulang dilakukan oleh tubulus contortus proximal dan menghasilkan urin sekunder. Dan yang terakhir adalah proses augmentasi yang dilakukan oleh tubulus contortus distal yang menghasilkan urin sesungguhnya. Urin sesungguhnya akan masuk ke tubulus collectivus yaitu tempat penampungan urin sementara dan akan menuju kantung kemih melalui ureter. Saat kantung kemih telah penuh akan timbul rasa ingin buang air kecil dan urin akan keluar melalui ureter. Oke, baik, tepuk tangan. Luar biasa ya. Jadi hari ini kalian sudah tahu atau pada umumnya pada manusia. Nah, untuk kegiatan refleksi kita hari ini, ya saya tanya, kira-kira bagaimana perasaannya hari ini setelah mengikuti pembelajaran tentang pembuatan model penyaringan darah pada ginjal. Jadi senang atau seperti apa? Ya, walaupun tadi ada yang lupa ya, tetapi itu tidak menjadi masalah. Ya,
semua saya lihat semangat untuk mempraktekkan dan kemudian menjelaskan tentang produk yang dibuat. Ya, sekali lagi tepuk tangan untuk. Nah, oke, baik, pembelajaran kita sudah selesai. Sekarang Pak Guru akan membagikan lembar refleksi. Ya, lembar refleksi ini silakan diisi ya untuk menggambarkan perasaan kalian hari ini setelah mengikuti pembelajarannya. Di sini tinggal memberi tanda checklist ya, selalu, kadang-kadang, atau tidak pernah. Oke, baik ya, saya bagikan satu-satu. Waktu untuk mengerjakan ini ya 2 menit ya, 2 menit. Jangan lupa menuliskan nama. Penilaian sumatif kita. Nah, setelah melalui proses pembelajaran kita, kira-kira seperti apa ya hasil yang diperoleh dari materi kita hari ini dengan mempraktekkan langsung tentang pembuatan model. Ya, silakan ya. Tadi ada link ya, sudah dikirim. Nah, itu dikerjakan kembali. Oke, baik, sudah semua ya. Oke, jadi hari ini sekian pertemuan kita di dalam materi tentang sistem ekspresi pada manusia. Khususnya tadi adalah proses pembentukan urin pada ginjal atau pada manusia. Nah, berikutnya nanti kita akan bertemu kembali pada pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih sudah belajar dengan baik. Kita tutup pertemuan kita, pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Bapak Ibu Guru serta teman-teman sekalian, saya lakukan satu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih atas hari ini kami telah selesai beribadah dalam PTR bersama Pak Boro dan teman-teman. Ya Tuhan, sekarang kami akan melanjutkan kegiatan kami di sekolah, berkatilah agar kegiatan kami yang lainnya bisa berjalan dengan baik, bahkan kami terus mengabdi. Inilah doa anakmu dan